Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini, kita bakal lanjutin manhwa reinkarnasi biasa. Kita masuk di part 31. Di awal video ini, beberapa hari kemudian setelah insiden yang menimpa keluarga Adenza, insiden yang telah terjadi antara Vincent dan Gaia Temple menjadi berita perbincangan yang sangat besar dan menyebar ke seluruh benua dengan sangat cepat. Tidak hanya first class pria saja, beberapa orang berpengaruh lainnya juga ikut bersujud pada tuan muda keluarga Adenza. Hal itu tentu saja menjatuhkan martabat Gaia Temple, dan rencana mereka yang ingin mendapatkan posisi dominan di atas keluarga Adenza juga telah gagal. Kini di kamar Vincent, pria Dulan sangat terkejut dengan perkataan Vincent hingga ia berteriak, Apa Anda serius? Mempercayakan Holy Grail-nya pada saya? Vincent dengan tenangnya berkata, Kau mewarisi kekuatan dari Holy King. Tidak ada orang lebih baik dibandingkan dirimu. Selain itu, aku juga akan membutuhkan Divine Power secara rutin. Jadi, aku akan menyerahkan hal itu kepada orang yang sudah aku percayai. Mendengar alasannya, pria Dulan pun menimpali. Kalau begitu, sepertinya saya tidak bisa menolaknya. Seperti yang Anda tahu, Temple sekarang sudah rusak sampai ke dalam intinya. Mungkin saja saya malah akan menggunakan Holy Grail untuk keuntungan sendiri. Jika saya tetap ada di tengah-tengah mereka, mungkin saja saya akan menjual Holy Water untuk mendapatkan uang atau untuk menyuap orang lain. Apa Anda sungguh percaya saya, Tuan Muda? Melihat rasa khawatir yang begitu jelas di wajahnya, Vincent pun tersenyum berkata, Iya, aku percaya padamu. Tentunya, perkataan Vincent membuat PS2 semakin terkejut. Apa? Semudah itu? Vincent menjelaskan, Tentu saja, aku percaya padamu. Lagi pula, kau juga adalah pria Dulan yang sama yang memberiku Miracle Stone sebelumnya. Aku tahu kau pasti akan menggunakan Holy Grail untuk kebaikan. Mendengar hal itu, meskipun sempat terperanjat karena tak menyangka Vincent masih mengingat kejadian yang dahulu itu, pria Dulan langsung menerima Holy Grail-nya dengan senang hati. Saya pasti akan siap kapanpun Anda membutuhkan bantuan saya. Anda bisa mengandalkan saya, Tuan Muda. Vincent tersenyum menimpali. Ya, tapi jangan terlalu memaksakan dirimu. Namun, tepat setelah Vincent mengatakan itu, tiba-tiba saja pintu ruangnya terbuka, memunculkan Kencembran Raelsa yang berteriak, Apa ada di sini, Tuan Muda? Seketika itu juga, Vincent dan Julian bahkan PS Dulan menetap ke arahnya. Raelsa? Julian, yang juga merasa heran dengannya, ini berkata, kalau dipikir lagi, kita juga dipanggil setelah acara Assembly of True Swords. Dengan wajah paniknya, Prince Sembilan Raelsa menuturkan, Anda harus segera bersiap sekarang juga. Nyonya Persa mengundang Anda untuk bergabung menikmati makan malam. Mendengar teriakannya, seketika itu juga, Julian tersentak kaget. Sama seperti yang aku duga. Diikuti Vincent terengah-engah berkata, Makan malam? Saat kemudian, setelah bersiap-siap, Vincent pun kini telah tiba di sebuah ruangan yang mana Bu Persa telah menunggunya. Kemudian, sembari menikmati makan malam mereka, Bu Persa berkata, Apa kamu akan kembali ke Porters besok? Vincent membalas, Iya, karena saya masihlah seorang kadet. Jadi, saya masih harus melanjutkan tugas saya di sana. Selesainya urusan saya di sini. Meskipun saat itu Vincent terlihat sangat santai, sebenarnya ia sangatlah tegang di dalamnya. Bahkan Julian pun yang merasakan hal yang sama, kini menggigit jarinya berkata, Sama seperti ayah,
Ibu tidak pernah mengajak orang lain untuk makan bersamanya. Vincent pun membalas, "Iya, aku mengerti Julian." Tegangan Julian semakin bertambah ketika mendapati mata Bu Persa yang semakin tajam menatap ke arah Vincent. Meskipun dirinya tidak terlihat oleh orang lain, Julian malah bersembunyi di balik punggung Vincent. Hingga Vincent pun yang merasa aneh bertanya padanya, "Hei, Julian, apa kau masih gugup di depannya?" Julian pun membalas, "Aku sudah pernah bilang, ibu itu bisa melihat kebenaran. Aku selalu menghindarinya karena aku takut dia akan mengetahui kalau aku hanya berpura-pura menjadi orang yang tidak berguna." Vincent menimpali, "Sepertinya ketakutanmu itu sudah berlebihan. Bukankah sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan? Kita menemukan Holy Grail dan juga menyerang anggota dari Dewan Elder. Jadi alasan dia memanggil kita kemari adalah..." Di saat Vincent mengatakan itu pada Julian, tiba-tiba saja Bu Persa menghentikan makannya lalu menuturkan, "Alasan kenapa aku ingin bertemu denganmu hari ini adalah untuk memberimu hadiah. Kamu sudah mengungkapkan keburukan dari para elder dan juga meningkatkan dominasi keluarga Adensa terhadap Gaia Temple. Aku mengakui pencapaianmu itu dan ingin memberimu hadiah. Kira-kira kau mau minta apa?" Mendengar hal itu, Vincent pun membalas, "Bolehkah saya berpikir sebentar?" Bu Persa pun menimpali, "Tentu, silakan saja." Di saat Vincent terdiam, Bu Persa menatapnya berpikir, "Ini juga menjadi suatu hukuman untukku sendiri karena tidak bisa bertanggung jawab secara penuh sebagai nyonya keluarga Adensa." Di saat kemudian, setelah terdiam beberapa saat, Vincent pun berkata, "Ibu, saya sudah memutuskannya." Mendengar hal itu, Bu Persa pun balik bertanya, "Oh, baiklah. Apa itu?" Dengan senyuman di wajahnya, Vincent menimpali, "Saya ingin mendapatkan kesempatan untuk mengambil ujian advancement sebagai kadet di Crimson Fortress." Tentunya, perkataan Vincent membuat Bu Persa merasa heran. Ujian advancement? Itu saja? Vincent, sebaiknya kamu tidak meremehkan pengaruh dari ibumu ini. Aku adalah nyonya keluarga Adensa. Aku bisa mengubah seorang kadet menjadi di tingkat yang kamu inginkan. Tapi kamu sudah puas hanya dengan hal itu?" Dengan wajah tegasnya, Vincent menimpali, "Iya, Ibu." Melihat keputusan Vincent sendiri, Bu Persa yang masih belum mengerti pun kini bertanya, "Lalu, kenapa hal itu?" Dengan begitu yakin, Vincent menjelaskan, "Karena itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Ujian advancement biasanya diadakan 2 kali per tahun. Tidak hanya itu, tapi jumlah orang yang bisa mengambilnya juga terbatas. Kalau saya terlalu banyak menggunakan kekuatan ibu, saya mungkin saja malah akan mengambil tempat orang lain. Hal seperti itu tidak akan dianggap menjadi milik saya sepenuhnya. Saya ingin naik ke tingkatan yang lebih tinggi menggunakan kemampuan saya sendiri." Mendengar hal itu, Bu Persa pun sempat terdiam lalu membalas, "Hal yang tepat untuk dilakukan, katamu. Vincent, kepercayaan dirimu itu akan membawamu ke jalan yang sangat lambat. Namun hal itu juga akan membuatmu mencapai sesuatu yang lebih jauh. Ada saat dimana aku juga mengharapkan hal yang sama." Vincent yang merasa heran dengan perkataan ibundanya kini bertanya, "Saat dimana? Apakah itu artinya sudah tidak lagi?" Bu Persa melanjutkan, "Aku sudah terlalu tua untuk menjalani sesuatu seperti itu. Dan aku juga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar saat ini. Sekarang, aku hanya mencari jalan yang paling cepat saja." Ketika kamu tiba di Fortress, kamu akan menerima misi penugasan. Misi itu akan dianggap sebagai ujian advancement rank 8-mu. Saat kemudian, mereka berdua pun menyelesaikan makanannya. Lalu sebelum Vincent melangkah pergi dari ruangan itu, Bu Persa menuturkan, "Aku akan mendukung penuh kepercayaan dirimu itu." Mendengar hal itu, Vincent pun memberikan hormatnya membalas, "Terima kasih, Ibu."
Keesokan paginya, sesuai rencana, Vincent pun kini melangkah naik, memasuki sebuah kereta kuda yang menuju ke Fortress. Saat itu, dikala Vincent akan berangkat, Bu Persa melihat dirinya dari balik sebuah jendela. Kemudian, setelah memastikan jika Vincent telah berangkat, Bu Persa berkata kepada Grand Chamberlain Raelsa yang bersama dengannya di belakang. Raelsa, persiapkanlah sekarang. Aku ingin menulis sebuah surat misi penugasan untuk Vincent. Mendengar perintahnya, Grand Chamberlain Raelsa yang merasa penasaran bertanya, jika boleh saya bertanya, apa misi yang akan Anda berikan kepadanya? Bu Persa pun meliriknya, sembari menuturkan, Maeltum, Vincent akan pergi ke Maeltum. Raelsa pun menimpali, Maeltum, apa itu kota pesisir yang ada di bagian selatan benua ini dipimpin oleh keluarga Fior? Bu Persa menjelaskan, benar, tempat itu dilimpahi dengan banyak uang, meskipun mereka tidak mempunyai produk spesial apapun. Kota itu adalah salah satu tempat yang diawasi oleh Patriarch, karena keluarga Fior dirumorkan mencuri hak milik penduduk. Mendengar hal itu, Grand Chamberlain Raelsa yang merasa khawatir berkata, apakah Anda berencana untuk menyerangnya menggunakan Tuan Muda Vincent? Bu Persa membalas, tidak sama sekali. Vincent mungkin jadi pengecualian, tapi misi seperti itu masih terlalu berat baginya. Karena itu, dia akan ditugaskan menemani Priest dari Gaia Temple yang akan dikirimkan ke sana. Mendengar nama Gaia Temple, seketika itu juga Grand Chamberlain Raelsa merasa tambah khawatir. Gaia Temple? Beberapa hari sejak kejadian Tuan Muda yang memalukan Gaia Temple. Dan sekarang, Anda ingin Tuan Muda menjaga mereka? Patriarch dari keluarga Fior itu sangatlah serakah. Bagaimana jika Gaia Temple mencoba untuk menyuap keluarga Fior untuk mengincar Tuan Muda Vincent? Mendengar teriakannya, Bu Persa pun dengan tenangnya membalas, tentu saja dia akan dalam bahaya. Dan ada banyak sekali cara untuk membuatnya tampak seperti kecelakaan. Tentunya, ide Bu Persa ingin ditentang oleh Raelsa. Nyonya Persa, namun penyangkalan Grand Raelsa langsung dihentikan ketika Bu Persa tersenyum mengatakan, itu benar, Vincent akan selalu memilih jalan yang benar, meskipun itu membuatnya terus-terusan berada dalam bahaya. Tapi justru itulah alasan hal ini disebut sebagai ujian. Beberapa hari kemudian, Vincent pun telah tiba di Fortress yang langsung disambut oleh Grandmaster Herka. Selamat datang kembali, Vincent. Kau pasti melewati waktu yang sulit, ya kan? Kau telah membuat pencapaian yang besar. Aku sangat tersentuh ketika mendengarnya. Melihat tingkahnya, Vincent pun membalas, sepertinya mood Anda hari ini sedang bagus ya. Herka pun menimpali, kudengar kalau kau menghabisi Tilopa si musang itu. Tentu saja, aku senang mendengarmu menyingkirkan salah satu dari para bajingan itu. Mendengar hal itu, Vincent yang merasa aneh pun bertanya, tampaknya Anda memiliki dendam pribadi dengannya. Sambil mengingat tingkah Tilopan dahulu, Herka berkata, dia mintaku untuk menjadi selirnya dengan ekspresinya yang menyeramkan itu. Mendengar hal itu, Vincent yang mengerti maksudnya pun seketika tertawa canggung. Begitu ternyata ya. Namun, perbincangan mereka terhenti ketika Dan Pargon ikut nimbrung dengannya. Kepala Fortress mendengar kode sang Dan Pargon. Grandmaster Herka pun menuturkan, iya, ada alasan kenapa kami menemuimu saat ini. Ini adalah misimu yang selanjutnya. Aku tahu kamu pasti lelah karena perjalanan, tapi kamu harus berangkat dalam 3 hari. Sembari melihat gulungan yang ditunjukkan oleh Headmaster Herka, Vincent membalas, berangkat? Di mana tempat yang harus kutuju? Dan Pargon membalas, sebuah kota yang bertempat di bagian paling selatan benua, Maeltum. Mendengar perkataannya, Vincent pun sempat terdiam menunduk berpikir, Maeltum ya, kalau mereka tidak mengganti nama dari tempat itu,
untuk 500 tahun terakhir, maka itu pasti. Namun sebelum Vincent menyelesaikan pikirannya, tiba-tiba saja Selbira datang dengan begitu senangnya. Maeltum, kamu mau pergi ke Maeltum? Benarkah? Kapan? Vincent, ajak aku juga untuk pergi ke Maeltum ya. Saat kemudian, Vincent pun mengajak Selbira masuk ke asramanya sembari membaca sebuah buku tentang sejarah kota Maeltum. Selbira menjelaskan, itulah yang mereka lakukan. Saat ini, kota itu dipimpin oleh keluarga Fior. Maeltum itu cukup terkenal karena tembok pelindungnya. Selain itu, walaupun kota itu berseberangan langsung dengan wilayah keluarga Helheim, mereka tidak pernah terlibat konflik apapun. Dan meskipun tak ada catatan tentang siapapun yang membayar upeti, ada banyak hipotesis berhubungan dengan hal itu. Mendengar penjelasannya, Vincent pun tertegun berpikir, Helheim, iya, di ingatanku, keluarga Helheim memang cukup berhubungan erat dengan Maeltum. Helheim itu adalah keluarga dari ibuku, Persa Helheim. Misi ini pasti ada hubungannya dengan ibuku. Namun, pikiran Vincent terhenti ketika mendengar Selbira yang melanjutkan sisa-sisa peninggalan pertempuran laut yang terjadi tahun yang lalu. Namun, perkataan Selbira terhenti ketika Vincent berkata, sepertinya kau sangat tertarik dengan sejarah ya. Seketika itu juga, wajah Selbira memerah karena malu yang dirasakannya. Ini cuman... sebenarnya aku bermimpi bukan untuk menjadi martial artist, tapi aku ingin menjadi sejarawan. Mendengar perkataan Selbira yang mana ingin menjadi seorang sejarawan, Vincent pun menatapnya dengan datar hingga membuat Selbira yang merasa malu kini kesal dengannya. Apa tanggapanmu itu? Apa mimpiku memang seaneh itu? Melihat kekesalan tergambar jelas di wajah Selbira, Vincent pun yang agak gugup berkata, bukan begitu. Kurasa itu adalah mimpi yang bagus. Hanya saja aku berpikir, kenapa kau malah masuk ke Crimson Fortress ini, sedangkan mimpimu saja begitu. Sembari menutup bukunya, Selbira menghela napasnya membalas, sejarawan tidak bisa menghasilkan banyak uang yang banyak. Selain itu, berbatualang juga bisa saja menjadi berbahaya. Jadi mempelajari martial artist itu adalah hal yang harus. Dan omong-omong, aku akan membantumu dalam misi ini. Kali ini, aku ingin pergi bersamamu dan menjadi bantuanmu dalam... Namun sayangnya, di saat Selbira tengah mengatakan itu, bahkan dirinya mendekatkan wajahnya ke arah Vincent, tiba-tiba saja pintu ruangnya terbuka dan memunculkan rekan-rekannya yang lain. Vincent, kau dengar? Kau baru saja menerima sebuah misi. Atas izinmu, aku akan menemanimu melakukan misi itu. Vincent, aku juga. Aku bekerja keras. Mendengar teriakan mereka, Vincent pun tersenyum, membalas, Oke, bagus. Aku tak pergi bersama. Mendengar jawaban Vincent, mereka berdua pun kini bersorak kegirangan. Namun hal itu telah membuat Selbira merasa malu karena perasaannya belum tersampaikan kepada Vincent. Melihat tingkah mereka, Julian tertawa berkata pada Vincent, tampaknya kau mendapatkan rekan yang cukup. Vincent meliriknya membalas, kenapa kau sangat dingin begitu? Aku memilih mereka, bukan karena itu. Julian yang belum mengerti maksudnya pun bertanya, terus kenapa? Apa kau pikir mereka benar-benar akan bisa membantumu? Sembari melihat ke arah rekan-rekannya, Vincent menjelaskan, lihatlah mata yang penuh kepercayaan itu. Kemauan mereka untuk membantuku itu sudah cukup bagiku. Dan masih kurang satu orang lagi. Di saat kemudian, Vincent pun melangkah pergi menemui Raven. Dan ia pun mengajaknya untuk bergabung dengannya dengan mata yang sangat berbinar-binar. Karena Vincent mengajaknya dengan sebuah imbalan yang sangat ia inginkan, Raven pun bertanya seakan begitu bergembira. Yang benar, Vincent pun menekankan, iya beneran.
Kalau kau mau membantuku dalam misi ini, aku akan melakukan sparring denganmu secara serius. Aku berjanji sebagai seorang martial artist. Seketika itu juga, Raven menepuk tangan Vincent seakan memberinya salam sembari menuturkan, itu adalah penawaran yang sempurna, my friend. Saat itu, Vincent tersenyum ke arah Julian berkata, kalau Raven bergabung berarti Tuan Serkon otomatis akan ikut juga. Mendengar hal itu, Julian pun membalas, ya Meltum memang terkenal karena tidak aman. Dan hei kak, sepertinya kau sudah jadi tambah licik, ha? Vincent pun menimpali, mungkin ini karena pengaruh darimu tuh. Namun, di saat Vincent tersenyum puas ke arah Julian, tiba-tiba saja Raven di depannya berkata, oh benar, kalau dipikir lagi, Serkon bilang ada sesuatu yang akan dikatakan padamu. Dan tepat setelah Raven mengatakan itu, tiba-tiba saja di sekeliling Vincent muncul sebuah benang-benang yang menyergapnya, yang membuat Vincent merasa jika itu adalah perbuatan Tuan Serkon yang telah bersiap di sekitarnya. Apa maksudnya ini? Mendengar hal itu, Serkon pun muncul di depannya dengan hormat. Ia berkata, saya minta maaf. Saya tidak berniat untuk mengejutkan Anda. Melihat Vincent yang terdiam tenang, bahkan ia tak mengeluarkan pedangnya, Serkon yang merasa aneh pun bertanya, kenapa Anda tidak mengeluarkan pedang Anda? Vincent pun membalas, ya karena kau juga tidak mengeluarkan niat untuk membunuh. Mendengar hal itu, Serkon pun sempat terdiam berpikir, oh jadi hal ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Dengan pikiran seperti itu, Serkon pun tersenyum menuturkan, Anda itu sungguh menarik Tuan Muda. Kemudian, sembari melihat sekelilingnya, yang mana kini berubah menjadi kehitaman dan hanya dipenuhi oleh benang-benang itu, Vincent bertanya, teknik apa ini? Serkon membalas, ini ada teknik tipe penghalang. Teknik ini akan memisahkan semua yang ada di dalam dengan dunia luar. Mendengar hal itu, Julian yang tersentak kaget mendengarnya. Ini berkata, ini adalah teritori of the Murder King. Hanya sedikit orang saja yang diketahui bisa bertahan dari teknik ini. Mendengar hal itu, Vincent pun menatap tajam ke arah Serkon, lalu berkata, teritori of the Murder King. Kudengar kalau tidak ada banyak orang yang selamat setelah terkena teknik ini. Dengan senyuman di wajahnya, Serkon menimpali, ini adalah teknik pembunuhan yang sangat sempurna. Teknik ini juga bisa digunakan untuk menjaga sesuatu yang rahasia. Mendengar hal itu, Vincent merasa aneh pun bertanya, rahasia? Apa yang sebenarnya yang ingin kau katakan kepada aku? Sembari menopang dagunya, Serkon menjelaskan, benar juga. Kalau dipikir lagi, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Iya, karena Anda mengingatkan saya tadi. Anda tadi berkata, tidak ada banyak orang yang selamat setelah terkena teknik ini, iya kan? Sebenarnya, hanya satu orang saja yang bisa keluar dari teknik ini dengan mulus. Namanya adalah Merlin Falker. Dia dulu adalah seorang jenius muda. Meskipun ada perbedaan usia di antara kita, teknik Territory of the Murder King ini berhasil dihancurkan tanpa ada kesulitan yang berarti. Itu adalah kegagalan total bagi saya. Setelah itu, untuk bersiap menghadapi petir dari Merlin Falker, saya mulai belajar tentang penerapan mana, dan pada akhirnya saya berhasil meninggalkan bekas luka di wajahnya. Namun, 12 tahun yang lalu, ketika saya menjadi pelayan di keluarga Partika, saya kehilangan kontak dengan dirinya. Tentunya, perkataan Serkon membuat Vincent terkejut karena ia tidak menduga jika masternya seluar biasa itu. Master? Dengan masterku 15 tahun yang lalu? Tentunya, Julian pun yang tidak menduga hal itu ikut bertanya, tunggu kak, jadi sebenarnya berapa usianya saat ini? Dan video ini pun diakhiri dengan bersamaan dengan Serkon yang menunjukkan wajah aslinya yang kini tampak lebih menua dari biasanya. Bahkan ada bekas luka di wajahnya. Serkon
tersenyum menuturkan. Terdengar aneh bukan? Kalau secara teknis, seharusnya saya ini seumuran dengan ayah Anda, Tuan Muda. Apa wajah saya terlihat terlalu muda? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.